kali ini kita akan membahas salah satu alat tes psikologi, yaitu Standard Progressive Matrices atau biasa kita sebut dengan tes SPM. Tes Intelligence SPM pertama kali dikembangkan oleh psikolog asal Inggris, yaitu John Revan pada tahun 1938. Tes ini dirancang untuk mengukur kemampuan intelektual seseorang, terutama dalam hal kecerdasan nonverbal. SPM merupakan bagian dari serangkaian tes Revan yang lebih besar, yang dikenal dengan nama Revan's Progressive Matrices. Fokus utama dari tes ini yaitu pada kemampuan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan visual dalam serangkaian gambar. Tes ini telah mengalami beberapa kali revisi, yaitu yang pertama pada tahun 1938 yang dikenal sebagai Progressive Matrices. Yang kedua pada tahun 1956, revisi pertama yang menghasilkan versi Standard Progressive Matrices atau yang kita kenal dengan SPM, dan yang lebih terstandarisasi pada tahun 1976 dilakukan revisi besar lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas tes serta membuatnya lebih sesuai dengan kebutuhan psikometri modern. Nah, tes SPM didasarkan pada teori kecerdasan yang dikembangkan oleh Spearman yang dikenal dengan teori G-faktor atau faktor kecerdasan umum. Spearman mengemukakan bahwa kecerdasan manusia terdiri dari faktor umum G yang mempengaruhi berbagai kemampuan kognitif dan kemampuan spesifik S yang lebih berfokus pada tugas-tugas tertentu. Tes SPM bertujuan untuk mengukur faktor umum kecerdasan dengan menguji kemampuan seseorang dalam berpikir logis dan mengidentifikasi pola tanpa bergantung pada pengetahuan atau keterampilan khusus. Tes SPM terdiri dari 60 soal yang terbagi dalam 5 seri, yaitu seri A, B, C, D, dan E. Masing-masing seri terdiri dari 12 soal yang berbentuk gambar-gambar. Tes ini dapat disajikan secara individual atau klasikal, dan waktu penyajian yang dibutuhkan adalah 30 menit. Nah, tujuan utama dari tes SPM adalah untuk mengukur kemampuan intelektual seseorang dalam bentuk kecerdasan nonverbal, terutama dalam hal kemampuan untuk berpikir logis, menganalisis hubungan visual, dan menemukan pola dalam serangkaian gambar. Dan fokus utama dari tes ini ialah yang pertama, menilai tingkat kecerdasan umum seseorang, yaitu terutama dalam hal kemampuan abstrak dan logika. Yang kedua, mendiagnosa kecerdasan dalam berbagai konteks, baik untuk individu dengan keterbatasan verbal maupun mereka yang memiliki hambatan budaya atau bahasa. Yang ketiga, membantu dalam penelitian psikologi dan pendidikan, yaitu dengan memberikan data yang lebih luas mengenai perbedaan individu dalam kecerdasan nonverbal. Dan yang keempat, penerimaan dan seleksi individu, yaitu terutama dalam konteks pendidikan dan pekerjaan, di mana tes ini dapat membantu menilai kemampuan seseorang secara objektif, terutama dalam situasi di mana tes berbasis bahasa tidak efektif. Nah, aspek-aspek yang diukur dalam tes ini yaitu yang pertama, kemampuan pengamatan pola, yaitu mengidentifikasi pola atau hubungan yang tersembunyi dalam serangkaian gambar yang diberikan. Tes ini menguji bagaimana individu dapat melihat kesamaan dan perbedaan antara elemen-elemen gambar. Yang kedua, kemampuan abstraksi dan inferensi, yaitu untuk menguji sejauh mana seseorang mampu membuat generalisasi atau kesimpulan berdasarkan informasi yang terbatas dan pola-pola yang ada dalam gambar.
Yang ketiga, logika dan pemecahan masalah, di mana tes ini mengukur kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah secara logis dengan menggunakan pola-pola yang diberikan, yang melibatkan kemampuan analisis dan sintesis dalam rangka menemukan hubungan yang tepat. Dan yang keempat, kecerdasan nonverbal, di mana tes ini berfokus pada kecerdasan yang tidak bergantung pada kemampuan verbal atau bahasa, melainkan pada pemrosesan visual dan logika abstrak. Nah, yang terakhir, administrasi tes SPM. Administrasi tes SPM cukup sederhana dan tidak memerlukan banyak instruksi verbal karena tes ini berfokus pada kemampuan non-verbal. Administrasi dari tes SPM yang pertama yaitu persiapan. Sebelum tes dimulai, penguji memastikan bahwa peserta memahami bahwa tes ini bertujuan untuk menilai kemampuan kognitif mereka dalam berpikir abstrak dan menemukan pola. Dan tes ini biasanya dilakukan dalam situasi yang tenang dengan penguji memberikan instruksi awal yang jelas dan sederhana. Yang kedua, pelaksanaan. Tes terdiri dari serangkaian gambar yang menampilkan pola dengan satu bagian yang hilang. Peserta diminta untuk memilih dari beberapa pilihan jawaban yang paling tepat untuk melengkapi pola tersebut. Tes ini umumnya diselesaikan secara individu dengan waktu yang dibatasi. Yang ketiga, penilaian dan skor. Setelah tes selesai, jawaban peserta dievaluasi untuk menentukan jumlah pola yang benar. Skor yang diperoleh menunjukkan tingkat kecerdasan nonverbal yang dimiliki peserta. Tes ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kemampuan kognitif seseorang, terutama dalam konteks yang tidak bergantung pada keterampilan verbal atau latar belakang budaya. Dan yang terakhir, interpretasi hasil, yaitu hasil tes SPM dapat digunakan untuk mengukur IQ atau sebagai indikator kecerdasan umum. Skor ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun penelitian psikologi.